Astagfirullahaladzim, 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 ya Allah. Yang ngapunten dosa kelepatan kita ya Allah. Dosa agung, dosa ali, dosa ingkang sama-sama ya Allah. Dosane pun anak bojo kita ya Allah. Tiang sepuh kita ya Allah. Tiang sepuh marah sepuh kita ya Allah. Tiang sepuh guru-guru kita ya Allah. Yang ngapunten ya Allah. Astagfirullahaladzim, 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 ya Allah. Ngang sampun cuman nang kubur ya Allah. Yang panggil nang sekejo, ngambil amsuar ya Allah, wonten riyadil jannah ya Allah, ngangtese sugeng ya Allah, yang paring rahmah, taufik hidayah, inayah sing Muhammad dan panjenengan ya Allah. Ya, jadi si kiai ini sudah ditangkap oleh polisi, diamankanlah, diringkus begitu ya. Saya apresiasi mengenai penangkapan ini. Namun saya juga punya satu permintaan kepada aparat ya. Memang betul Kiai Asy'ari ini, Kiai Sufi ini ya, yang mengamalkan Sibtud Duror ini, yang setiap saat ngundang Habib ini ke acara keagamaannya. Ada satu lagi yang jauh lebih penting, yaitu Mama Gufron. Memang kasus seperti ini yang dimana setiap bulan pasti ada. Setiap bulan, setiap tahun pasti ada. Bahkan dalam satu tahun itu bisa 100 kasus. Contohnya di berita yang dimuat oleh NU Online itu. Belum di tahun setelahnya atau sebelumnya. Sudah seperti habit, sudah seperti kebiasaan begitu ya. Dan cenderung kasus seperti ini banyak yang ditutupi. Karena ajaran takut kualat, ajaran ngalap-ngalap berkah, ajaran taat kepada guru, jalan rangka. Jangankan mereka yang bertemu dengan pengasuh pondok pesantrennya. Ketemu Gus, Lora, Ustadz, harus membungkuk teman-teman. Harus membungkuk, kalau perlu berlutut. Jalan, kiainya jalan begini teman-teman. Santrinya ngapain, santriwatinya bersimpuh. Nggak boleh ada yang berdiri. Nah, ajaran seperti ini nih yang bisa mengindikasikan orang melakukan hal-hal yang seperti ini. Ajaran-ajaran seperti ini di pondok pesantren harus dihapuskan. Semuanya bersumber dari mana? Ajaran sufi. Hanya pondok pesantren yang mengimplementasikan ajaran tasawuf, sufi, oknum-oknumnya yang melakukan seperti ini. Di pondok pesantren yang tidak mengajarkan tasawuf, wahabi, yang disebut wahabi-wahabi itu, tidak ada mereka ketika guru jalan, muridnya harus duduk semua seperti budak. Harus serangkak di depan guru, gak ada teman-teman. Adanya di mana? Adanya di ajaran pondok pesantren yang mengimplementasikan tasawuf. Oknum-oknumnya mengendarai itu. Jadi ajaran tasawuf tuh banyak dikendarai oleh oknum-oknum bejat seperti Asy'ari ini. Rajin maulidan, rajin mahalul qiyam, meyakini arwah Nabi hadir. Rajin melakukan bid'ah hasanah yang menurut mereka. Kembali lagi kepada Mama Gufron. Kasus seperti ini memang biadab, bejat, dan harus ditindak tegas. Tapi Mama Gufron jauh lebih bahaya. Karena dia nipu orang, membodohi orang, memanfaatkan agama untuk kepentingan dirinya sendiri. Bahkan doktrin-doktrin keramat kualat berkah dari ajaran wali-walian ini membuat orang rela menelan ludahnya Gufron. Santri-santriwati rela untuk jalan rangkak di hadapan Gufron. Ini orang-orang yang sangat-sangat konyol, tapi didiamkan ya Pak Aparat ya. Pak Aparat, Gufron itu kemana-mana dia makoli inna. Rasulullah bilang makoli inna. Mulai kapan Rasulullah bilang makoli inna? Masya Allah, Indonesia masih punya ulama yang peduli dengan kita yang jauh seperti ini. Mohon maaf. Hanya dengan acara mendadak seperti begini beliau berkenan hadir. Subhanallah. Beliau beberapa kali menerima tawaran dari negeri Lebanon, menerima tawaran dari negeri Jordan untuk pindah ke Jordan. Kira-kira kalau Abuya pindah ke Jordan boleh? Sudah tidak ada lagi orang tua kita di Indonesia ini yang mampu, yang mau mentirakati, yang mau mentawajuhi kita semuanya. Bahkan beliau sanggup untuk menjadi penjaga gawang neraka kita. Bukan enak? Kalau kita mati nanti ditanya oleh Munkar Nakir, man rabbuka? Jawab aja Gufron. Beres. Waman nabiyuka? Gufron. Selesai. Ini kata malaikat jawabnya Gufron terus. Matur kepada Allah Subhanahu wa taala, gimana nih ya Allah? Orang Winong meninggal ditanya man rabbuka, jawabnya Gufron. Di golongan Habib banyak yang gila. Jadi wali semua tuh yang gila-gila tuh. Ada 5 kalau tidak salah. Ada 5 orang atau 4 orang. Pokoknya lebih dari 2 orang. Habib gila jadi wali bagi mereka. Diagung-agungkan, dimuliakan. Bahkan diberitakan kencingnya wangi. Ajaran seperti ini harus dihapuskan. Yang gila di rumah sakit jiwa harusnya.
bukan jadi wali. Ini penyebab banyak terjadi kasus seperti ini karena apa? Ajaran ngalap berkah, ajaran keramat, ajaran kualat kepada kiai, ngalap berkah kepada kiai, kepada Habib, kepada Gus. Jangankan yang masih hidup, yang mati, Habib yang mati, kiai yang mati, Gus yang mati, bisa mengabulkan hajat kuburannya. Terkhusus Habib yang paling marak dan meriah, doktrin ngalap-ngalap berkah ke kuburan bisa kabulkan hajat 1-70 hajat, ya kuburan Habib. Jadi Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Ajaran seperti ini yang merusak ajaran Islam sebenarnya. Diperjuangkan, ngalap berkah tuh ada dalilnya begini ke kuburan. Yang sudah mati saja bisa dialap berkahnya, apalagi yang masih hidup. Jadi apa? Ditunggangi ajaran itu untuk apa? Melancarkan aksi bejat. Tolong kepada Menteri Pendidikan, hapus ajaran-ajaran seperti ini. Karena semua yang terjadi di Indonesia, di pondok-pondok pesantren ini, masuk berita, doktrinnya apa? Berkah rahim. Jangan sampai kualat kepada guru. Transfer ilmu. Ajaran tasawuf. Rajin mengamalkan tasawuf. Melakukan tindakan kepada 40 santri dan lain sebagainya. Ajaran yang tidak halal yaitu ajaran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Edan memang. Dan bahkan Menteri Agama kita berikan komentar, teman-teman. Ini komentarnya. Tindakan seperti ini di pondok pesantren janganlah terlalu dibesar-besarkan. Kurang bobrok apalagi. Pak Udin, tahun 2024 kan sudah saya bilang tadi di awal, 100 kasus. Oh, itu kan sedikit Mas Heri, di antara puluhan ribu. Kalau dari dulu sampai sekarang, ada berapa ribu kasus? Nunggu masif dulu, nunggu ribuan dulu. Oknum-oknum pengasuh pondok pesantren NU akan melakukan itu. Dengan doktrin alap-alap berkah, doktrin kualat, doktrin tunduk patuh kepada pengasuh pondok pesantren. Nunggu begitu dulu. Kacau memang ya. Sama seperti kasus Ahmed Al-Misri itu. Dari tahun 2017, 19, 20, 21. Didiamkan begitu saja. Didiamkan, ditutupi. Sampai-sampai dia ditokohkan. Jadi ulama, imam besar Mesir. Dianggap tokoh sama Ustadz Faizar. Dan dianggap ini, dianggap itu. Ya kenapa bisa orang tidak tahu dengan kasusnya? Karena ditutupi. Jadi semoga ini jadi pembelajaran. Next, semoga Mama Gufron diringkus. Ditutup pondok pesantrennya. Sudah banyak orang yang dibodohi itu.